Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sunarti, NIM 2003167 dari kelas C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang kalian ketahui tentang prosesor. Dan ada berapa jenis prosesor dan perbedaan Intel dan AMD. Jadi, prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Adapun jenis prosesor yang pertama, prosesor Intel. Prosesor Intel tentu tidak asing lagi di dunia perkomputeran. Yang kedua, prosesor AMD. Yang ketiga, prosesor Apple. Yang keempat, prosesor Crisp VEI. Yang kelima, prosesor IBM. Yang keenam, prosesor IDT. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prosesor Transmeta. Adapun perbedaan Intel dan AMD. AMD menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data dari prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM? Jadi, RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Adapun jenis-jenis RAM, yang pertama jenis EDO RAM, yang kedua jenis FPM DRAM, yang ketiga jenis flash RAM, yang keempat jenis SDR RAM, yang kelima jenis DDR RAM, yang keenam jenis GDDR RAM. Selanjutnya yang ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud tentang ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Adapun jenis-jenis ROM dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu Masked Read Only Memory atau MROM. Yang kedua Programmable Read Only Memory atau PROM. Yang ketiga Erasable and Programmable Read Only Memory EPROM. Yang keempat, Electrical Erasable and Programmable Read Only Memory atau EEPROM. Yang kelima, Flash ROM. Selanjutnya yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui tentang hard disk, bagian-bagian hard disk, dan jenis-jenis hard disk. Jadi, hard disk adalah suatu device atau komponen pada komputer yang merupakan piranti penyimpanan sekunder, di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan logam yang disebut platter yang berputar secara terintegrasi. Adapun bagian-bagian hard disk, yang pertama cover mountain base casing, yang kedua aktuator ARM, yang ketiga aktuator axis, yang keempat aktuator, yang keempat spindle, yang kelima slider atau end head, yang keenam SCSI interface connector atau ATA IDE. Selanjutnya jenis-jenis hard disk. Yang pertama parallel unfetched technology attachment. Yang kedua serial ATA, yang ketiga small computer system interface, yang keempat hard disk eksternal. Yang
kelima yaitu jelaskan tentang waktu kerja RAM, ROM, dan hard disk. Yaitu RAM memerlukan aliran listrik agar bisa memproses data seperti ketika komputer dihidupkan atau dijalankan. Sedangkan ROM akan tetap menyimpan data tanpa membutuhkan aliran listrik. Seperti ketika komputer dimatikan, data pada ROM tidak akan hilang. Dan cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Selanjutnya, yang keenam yaitu apa yang Anda ketahui tentang video grafik, adaptor VGA, dan jelaskan jenis-jenis VGA. Jadi VGA itu video graphic adapter yang merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi menerjemahkan tampilan ke layar monitor. VGA juga ini sering disebut sebagai kartu grafis. VGA digunakan untuk merujuk ke resolusi layar 640 dikali 480, terlepas dari produsen perangkat keras kartu grafis. Selanjutnya jenis-jenis VGA. Yang pertama VGA on-board. VGA on-board merupakan unit pemrosesan yang sudah terintegrasi dengan motherboard, sehingga tidak diperlukan lagi kartu VGA. Yang kedua VGA card dengan kartu VGA. Yang ketiga jenis VGA berdasarkan slotnya. Yang keempat VGA tipe PCI. Yang keempat PCI Express. Selanjutnya nomor 7, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan ada berapa jenis layar monitor dan pencahayaannya berapa. Jadi layar monitor merupakan alat atau perangkat keluaran atau output pada komputer. Monitor adalah alat atau perangkat untuk menampilkan gambar hasil dari pemrosesan data. Gambar yang ditampilkan pada monitor berasal dari proses grafis yang dilakukan VGA card. Menurut teknologi yang digunakan, monitor dibedakan menjadi dua macam, yaitu CRT atau Cathode Ray Tube dan LCD Liquid Crystal Display. Adapun jenis-jenis layar monitor, yang pertama monitor tabung sinar kathoda. Monitor ini yaitu memancarkan sinar kathoda atau elektrod yang memiliki kecepatan tinggi di dalam tabung yang hampa udara. Kemudian pancaran dari sinar kathoda tersebut akan memantulkan layar yang bersifat fluorescent atau berpendar ketika dikenakan cahaya. Pantulan elektron atau katoda yang akan membentuk pola pada layar. Sedangkan pada sinar katoda sendiri akan terus memantulkan layar monitor sesuai dengan input yang sebelumnya sudah dikonversi ke dalam satuan gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu monitor LCD. Memiliki banyak cahaya atau biasa dikenal dengan pixel yang terdiri dari satu buah kristal cair sebagai sebuah titik cahaya. Meskipun disebut sebagai titik cahaya, kristal cair ini tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Yang ketiga yaitu monitor plasma, gabungan teknologi antara CRT dan LCD. Monitor plasma ini hadir dengan kemampuan yang bisa membuat layar menjadi lebih tipis menyerupai LCD dan sudut pandang selebar CRT. Untuk cara kerja dari monitor ini memanfaatkan adanya sebuah layar datar emisif dengan sumber cahaya dari fosfor yang kemudian akan melepaskan muatan plasma di antara dua layar datar tersebut. Yang keempat, monitor LED. Disebut dengan Light Emitting Diode, mempunyai teknologi yang hampir sama dengan LCD. LED merupakan pengembangan lebih lanjut dari LCD yang mempunyai efek display peningkatan pada warna yang ditampilkan. Kelebihan lain dari monitor ini yaitu mempunyai kontras gambar yang tajam sampai jutaan piksel. Usai pemakaian yang lebih panjang, penggunaan daya jauh lebih hemat dari monitor LCD. Dan pencahayaannya yang lebih baik dari monitor LCD. Yang selanjutnya, nomor 8, kenapa pada setiap komputer selalu dimulai dengan partisi atau drive C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B, maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harddisk diberi huruf C. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah cukup di 10 menit?